Hai Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News Selasa 14 Januari 2025. Nah, biasanya saya ditemani oleh beberapa teman karena berhubung ada yang sakit, jadi hari ini saya sendirian. Dan sebagai di awal, kita sama-sama mengucapkan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Tiban Koperasi di Blok S. Nah, sepanjang hari ini kami turun ke lapangan juga meliput secara langsung. Beritanya juga bisa dinikmati di media sosial Batampos dan live-nya juga ada di Facebook dan di berbagai platform media sosial yang disediakan oleh Batampos. Namun saya informasikan kembali bahwa dari longsor yang terjadi di Tiban Koperasi Blok S itu yang terjadi tadi malam, ada 9 korban, 5 selamat dan 4 meninggal dunia. Dari 4 orang yang meninggal dunia ini 2 ditemukan pada pagi hari dan 2-nya lagi ditemukan 15 jam setelah kejadian. Sore tadi baru ditemukan. Keduanya juga meninggal dunia. Jadi ada 9 korban, 5 selamat dan masih perawatan di rumah sakit, 4 meninggal dunia. Dari 4 itu 2 yang ditemukan di pagi hari dan 2 ditemukan pada sore hari setelah 15 jam pencarian. Nah, dari peristiwa longsor itu juga ada 5 rumah ya yang tertimpa, dan dari 5 rumah itu ada 2 rumah yang benar-benar rata dengan tanah gitu loh. Ya, peristiwa ini menimbulkan duka yang mendalam ya. Mudah-mudahan bencana hanya berakhir sampai di sini. Tapi bukan hanya di Tiban ya, peristiwa longsor juga terjadi di beberapa tempat di Kota Batam. Antara lain di Kampung Seraya. Di Kampung Seraya itu ada beberapa rumah juga yang tertimpa longsor dan ada sekitar 50-an kendaraan bermotor yang juga tertimpa longsoran dan masih proses evakuasi juga hingga sore ini. Kemudian longsor terbaru, bukan terbaru juga ya, terjadi juga hampir bersamaan tadi malam, terjadi juga di Kampung Bawean. Ada 2 rumah yang di sana rusak. Dan bukan hanya di Kota Batam, beberapa kejadian juga terjadi selama 4 hari terakhir ketika Kepri diguyur hujan. Ada banyak peristiwa lainnya. Sebelum di Kota Batam juga ada di perairan Bintan, salah satu kapal tanker juga terpaksa dievakuasi krunya karena miring dan bocor. Nah, proses evakuasi ini juga sudah bisa dinikmati video-videonya di media sosial Batampos, ada di Instagram maupun di Facebook. Kemudian di Karimun, dari Karimun juga di salah satu desa juga ada 1 rumah warga yang hancur dan ambruk dihantam oleh gelombang air laut. Kemudian di Anambas juga terjadi hal yang sama, dan terbaru tadi juga datang video dari teman-teman dari Anambas ya, bukan Anambas, dari Bintan juga ada 1 rumah yang ambruk ya, dihantam oleh ombak juga. Dan beberapa ruas jalan seperti di Toapaya, Bintan, itu ada 3 jembatan yang ambruk karena diterjang oleh arus. Debit air yang terlalu besar menghantam jembatan-jembatan tersebut sehingga terjadi longsor di tepian maupun di bagian tengah sehingga tidak layak dilalui oleh kendaraan bermotor, terutama untuk jenis mobil ya. Beberapa warga di sana sudah bahu-membahu untuk memperbaiki jalan itu agar bisa dilalui minimal kendaraan roda 2 dengan membuat jembatan terbuat dari kayu di atas beton-beton yang hancur tadi. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang cukup memprihatinkan ya. Seperti di Kota Tanjung Pinang, di beberapa titik juga terjadi longsor ya di tepian jalan sehingga polisi melakukan pengalihan jalan ke jalur-jalur alternatif supaya tidak terjadi kemacetan. Dan beberapa juga lampu merah padam karena akibat dari efek dari hujan yang deras lalu terjadi longsoran sehingga beberapa kabel yang putus sehingga terpaksa dialihkan juga ke beberapa ruas lain. Dan teman-teman dari kepolisian Satuan Lalu Lintas sudah turun ke sana dari sejak pagi mengatur jalur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Balik lagi ke Batam, sedikit saya lupa tadi men-spillnya. Ada juga tiang listrik ya yang tumbang di kawasan jalan tembusan dari Sinkom atau Simpang Gultik, atau orang juga nyebutnya Simpang Panasonic atau Simpang Telkom menuju perumahan Duta Mas.
ataupun menuju Legenda atau SMK 2. Nah, tepat di sekitar berjarak 10 meter dari perumahan Ansley Park itu ada satu tiang listrik patah ya, karena longsor di bagian tepian drainase, sehingga tiang listrik yang terbuat dari beton itu tumbang. Akibat tumbangnya 3 kabel besar yang seukuran tangan saya ini itu menghalangi jalan baik di ruas kiri maupun kanan. Dan itu terjadi pada pukul 10 tadi malam. Ruas jalan itu sempat ditutup warga karena memang nggak bisa dilalui karena kabel-kabel itu membahayakan. Namun karena di tiang sebelah di arah dormitori itu juga lepas akhirnya kaitannya kabel-kabel besar ini, hingga kabel yang melintang di jalan itu bisa sejajar dengan jalan, sehingga beberapa kendaraan tetap melalui ruas jalan itu. Nah, cuma yang dikhawatirkan warga tadi, kalau dilalui kendaraan berat, maka kabel-kabel itu walaupun berbungkus dengan safety, tapi bisa terkelupas dan bisa menimbulkan warga kesetrum atau lain sebagainya. Tapi tadi sore saya lagi ke lokasi yang sama, juga sudah mulai dilakukan upaya perbaikan, namun belum juga bisa diangkat atau ditinggikan kembali kabel itu karena memang butuh alat berat. Sementara tim yang tiba di sana saya lihat belum ada alat berat. Baru tadi sore ada dikerahkan satu alat berat untuk mengangkat lalu mengaitkan kembali ke tiang yang lebih besar lagi. Bukan hanya satu tiang ya, satu yang tumbang, satu lagi udah miring separuh. Nah, kita berharap masyarakat waspada melalui ruas jalan itu. Beberapa petugas tadi sudah mungkin meletakkan kayu di antara kabel-kabel yang melintang di tengah jalan supaya tidak terjadi kerusakan pada kabel dan membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, masih banyak peristiwa-peristiwa lain bencana yang terjadi di Batam maupun di wilayah Kepulauan Riau lainnya, termasuk di Tambelan ya. Tambelan masih salah satu wilayah terluar atau wilayah terjauh dari Kabupaten Bintan, juga ada beberapa tempat yang longsor dan menimpa salah satu rumah ibadah di sana. Ya, kita berharap semua saudara-saudara kita yang tertimpa musibah agar kuat, tabah, dan buat yang lainnya untuk saling bahu-membahu membantu saudara-saudara kita. Dan masyarakat kita, karena kondisi cuaca masih mendung dan ada kemungkinan nanti malam juga hujan kembali, untuk lebih waspada saat berkendara. Karena di Bintan, di Tanjung Pinang juga ada beberapa pohon tumbang ke jalan, ini berbahaya untuk pengendara. Untuk itu waspada, kalau memang tidak ada kepentingan mungkin ada baiknya berada di rumah. Kecuali misalnya untuk kepentingan mendesak ataupun untuk kepentingan pekerjaan. Waspada lebih baik daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga apresiasi Pak Gubernur tadi sudah meninjau langsung korban-korban bencana ya di berbagai tempat di wilayah Kepri, terutama di Tiban Koperasi yang menelan korban jiwa. Juga tadi tampak Ketua DPRD Kepri Pak Iman dan beberapa anggota dewan lainnya turut serta ke sana. Nah, bagi masyarakat yang berempati, mungkin bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan datang langsung ke sana ataupun melayat ke rumah-rumah korban. Nah, dari bencana kita beralih ke berita yang lain, dan mudah-mudahan kita berharap sampai hari keempat hujan yang terus mengguyur kota Batam maupun wilayah lainnya di Kepri, kita berharap mungkin reda dulu karena bisa memicu longsor di berbagai tempat ya yang memang kondisinya sangat curam. Nah, kemudian kita beralih ke berita soal peluncuran program makan bergizi gratis. Sejatinya hari ini semua di wilayah Kepri itu sudah dilayani, baik mulai dari tingkat SLB, SD, SMP, SMA, sederajat seharusnya sudah terlayani. Namun di beberapa daerah, di beberapa kota masih sedikit ya, seperti di kota Tanjung Pinang yang awalnya 2, kini sudah menjadi 6 sekolah. Di Batam itu tadi kalau tidak salah ada 4 sekolah. Nah, kita berharap semuanya dapat kebagian. Termasuk mungkin saudara-saudara kita yang bersekolah di sekolah-sekolah agama ya, seperti di pondok-pondok pesantren. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ya, bahwa dia menjamin anak-anak yang bersekolah di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah agama lainnya untuk tetap mendapatkan juga makanan bergizi gratis karena mereka juga anak-anak bangsa. Salut. Kemudian
Ya, dari pengusaha juga mendesak adanya perbaikan dalam hal pelayanan investasi maupun insentif-insentif lain agar diperbanyak lagi untuk Kepri, karena saingan Kepri khususnya Kota Batam itu bukan hanya daerah lainnya di Indonesia tapi juga SEZ, Johor, Singapura yang sekarang lagi booming sekali. Nah, kalau kita tidak membuat gebrakan yang menarik untuk investor datang ke sini, maka semuanya akan berbondong-bondong ataupun pindah ke SEZ, Johor, Singapura. Nah, itulah harapan dari para pengusaha di Kepri khususnya di Kota Batam agar ada semacam insentif-insentif ataupun semacam keistimewaan lain yang diberikan kepada pengusaha maupun investor yang datang agar mereka semakin tertarik untuk berinvestasi di Kota Batam, ataupun yang sudah berinvestasi bisa nambah investasinya menjadi lebih besar lagi. Kemudian dari seleksi P3K tahap 2 di Kota Batam itu ada 860 pelamar yang siap bersaing. Nah, buat yang mungkin di tahap pertama belum lolos, ini masih ada kesempatan di tahap kedua ya. Tentunya ukurannya bukan karena lama bekerja ataupun umur sudah sekian tahun ataupun pengabdian yang luar biasa keras, tapi tergantung pada hasil ujian ataupun seleksi kemampuan akademik dan kemampuan lain yang diujikan, apakah bisa mencapai nilai yang ditargetkan atau tidak. Itu menjadi salah satu penentu kelulusan nantinya. Kemudian pemerintah Kota Batam masih menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar atau penyumbang utama dari pendapatan asli daerah. Tentunya ini bisa dilakukan jika semua destinasi wisata terus berbenah, baik itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi wisatawan maupun kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang banyak wisatawan seperti spot tourism dan lain sebagainya. Jika tidak, maka target ini akan sulit tercapai. Kemudian ya ada lanjutan dari penggusuran Tembisi Tower ya. Perkembangan terbarunya bahwa sampai hari ini sudah selesai penggusuran. Semua rumah sudah rata dengan tanah dan kita berharap pihak perusahaan benar-benar menepati janjinya. Warga yang terdampak dari penggusuran itu benar-benar bisa menempati lahan yang sudah disiapkan di Tanjung Piayu, karena sejauh ini baru sekitar puluhan ya, sementara yang menjadi korban penggusuran itu ada ratusan. Kita berharap penggusuran berjalan dengan lancar kemarin. Kita juga berharap kompensasi mereka juga berjalan dengan lancar, termasuk relokasi mereka. Ya, dari kasus kriminal ada terpidana yang sebelumnya berstatus DPO sudah berhasil ditangkap. Ini terpidana yang menggelapkan uang bosnya ya, bekerja sama dengan oknum tertentu di Batam. Nilainya kalau tidak salah hampir mencapai 10 miliar ya, dan sudah berhasil ditangkap dan tadi dibawa ke Kejaksaan Negeri Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya dia menjadi tersangka DPO. Sebelumnya jadi DPO, namanya saya inisial aja ya, RO. Dia seorang wanita yang juga dulu menjadi karyawan di sebuah perusahaan itu, lalu bosnya meninggal dan hartanya dikuras dengan membobol rekeningnya. Ya, saya kira itu dulu deh. Masih banyak sebenarnya nih kejadian-kejadian lain di luar dari musibah ataupun dari bencana yang terjadi di Kota Batam maupun di wilayah lainnya di Kepulauan Riau. Tapi ada himbauan menarik ini dari BMKG untuk tetap waspada karena hujan lokal masih akan terus terjadi di wilayah Kepulauan Riau beberapa hari ke depan. Untuk itu, jaga diri, jaga keluarga, hindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya bencana, termasuk mungkin mengurangi aktivitas di laut karena gelombang yang cukup tinggi. Sekelas kapal tanker saja bisa hampir tenggelam, apalagi mungkin yang ukurannya lebih kecil. Untuk itu kita berharap tetap waspada. Salam redaksi.